Kegiatan belajar 2, konsep-konsep dalam komunikasi antar pribadi. Beberapa aksioma komunikasi antar pribadi. Sebagaimana kita pahami bahwa komunikasi antar pribadi melibatkan pesan verbal dan nonverbal serta kombinasi dari keduanya. Biasanya, pula perilaku keduanya itu saling memperkuat dan saling mendukung. Meskipun tidak jarang terjadi adanya suatu pesan yang kontradiktif. Untuk itu, DeVito 2014 halaman 19 sampai 27 mengemukakan beberapa aksioma yang perlu diperhatikan dalam komunikasi antar pribadi, yaitu pertama, komunikasi interpersonal melibatkan proses penyesuaian. Pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi interpersonal sesungguhnya menggunakan sistem isyarat atau simbol yang menuntut penyesuaian. Hal demikian terlihat jelas manakala orang-orang yang berkomunikasi itu menggunakan bahasa yang berbeda, maka penyesuaian atas penggunaan isyarat atau simbol yang sama yang dapat dimengerti akan menguat. Seni komunikasi sesungguhnya mengidentifikasi dan mengenali isyarat atau simbol-simbol yang digunakan orang lain. Kedua, komunikasi interpersonal memiliki dimensi isi dan hubungan. Setiap komunikasi interpersonal selalu merujuk pada apa yang dikomunikasikan dan bagaimana hubungan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Kemudian, interpersonal mendorong terjadinya kesamaan, simetri, atau perbedaan, komplementer, pola-pola perilaku, dan hubungan yang di antara pihak-pihak yang berkomunikasi menjadi dasar untuk menggambarkan kesamaan atau perbedaan itu. Pola hubungan simetris menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi interpersonal bercermin pada perilaku lainnya. Pola ini akan lebih jelas terlihat dalam suatu bentuk persaingan dan perebutan pengaruh. Pola hubungan komplementer memperlihatkan bahwa di antara pihak yang berkomunikasi terjadi perbedaan. Perbedaan ini hendaknya dipandang sebagai kondisi yang mendorong produktivitas untuk saling melengkapi atau menguatkan perilaku yang lainnya. 4. Komunikasi interpersonal merupakan serangkaian peristiwa yang kontinu tetapi juga terdapat segmentasi interaksi atau jeda-jeda komunikasi sebagai sebab atau stimulus dan lainnya sebagai efek atau tanggapan. Jeda atau potongan komunikasi ini amat bergantung pada perspektif yang dimiliki pihak-pihak yang berkomunikasi. Komunikasi interpersonal merupakan proses transaksional. Komunikasi interpersonal merupakan suatu proses yang dinamis, melibatkan komponen-komponen yang saling tergantung, dan setiap pihak yang berkomunikasi bertindak sebagai suatu kesatuan yang utuh, atau melibatkan seluruh aspek kepribadiannya. 5. Komunikasi interpersonal sering terjadi secara tidak terhindarkan. Komunikasi interpersonal tidak hanya berlangsung dalam kesengajaan, bertujuan, dan dengan dorongan yang kuat benar-benar disadari, seringkali komunikasi itu terjadi dalam kondisi yang tidak terhindarkan, tanpa kesengajaan, tanpa tujuan, dan kurang disadari. Kita tidak bisa tidak atau harus bereaksi. 6. Sekali terjadi peristiwa komunikasi interpersonal, maka terjadilah atau tidak bisa diulangi, irreversible. Sekali Anda mengkomunikasikan sesuatu, maka Anda tidak bisa mengkomunikasikannya kembali. Sekalipun Anda dapat mengusahakan dampak dari pesan yang telah terlanjur disampaikan, pesan itu sendiri tidak bisa dikembalikan. Tahu, nasi telah menjadi bubur. Prinsip ini mengimplikasikan bahwa kita penting untuk berhati-hati dalam berkomunikasi atau dalam pengucapan sesuatu sebab bisa terjerembab dalam suatu konflik. Konsep yang mendasarkan pada komponen komunikasi. Pengertian ini menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal dipahami dengan mengamati komponen-komponen utamanya. Komponen itu diidentifikasi dari dan dalam proses penyampaian dan penerimaan pesan dari seseorang kepada orang lain atau sekelompok kecil orang dengan berbagai dampak dan peluang untuk memberikan umpan balik segera. DeVito 2013 mengemukakan komponen-komponen itu dapat ditelusuri dari bagan komunikasi antar manusia secara universal berikut ini. Pada dasarnya, komunikasi
Pada dasarnya, setiap proses komunikasi bertujuan menyampaikan suatu pesan atau informasi sehingga pesan tersebut dapat diterima oleh si penerima setepat mungkin, apapun bentuk dan cara penyampaiannya. Namun demikian, apa yang sering terjadi, pesan atau informasi itu berubah arti atau terjadi distorsi dari pesan yang diharapkan untuk diterima. Suatu distorsi, penyimpangan, kekeliruan terjadi akibat gangguan noise dalam proses komunikasi. Distorsi sebenarnya tidak boleh terlalu banyak dan sering terjadi. Kalaupun tidak bisa dihindari, keterjadian distorsi berlangsung secara minimal. Untuk itu, hendaknya dapat ditelusuri dan dipelajari komponen-komponen komunikasi yang terlibat dalam proses komunikasi. Bagian di atas memperlihatkan 8 komponen dari proses komunikasi yang perlu dicermati setiap komunikator, yaitu 1. Konteks lingkungan komunikasi, 2. Sumber penerima, 3. Encoding, decoding, 4. Kompetensi komunikasi, 5. Pesan dan saluran, 6. Umpan balik, 7. Gangguan, 8. Efek komunikasi. Pertama, konteks lingkungan merupakan suatu kompleks antara dimensi fisik, sosial, psikologis, dan dimensi temporal saling mempengaruhi satu sama lain. Kita mesti memahami bahwa kenyamanan ruangan, peranan seseorang, dan tafsir budaya serta hitungan waktu merupakan contoh dari sekian banyak unsur lingkungan komunikasi. Komunikasi sering berubah-ubah, tidak pernah statis, melainkan selalu dinamis. Kedua, komponen sumber penerima menunjukkan bahwa keterlibatan seseorang dalam komunikasi bahwa ia adalah sumber yang juga penerima. Sebagai sumber dalam berkomunikasi menunjukkan bahwa individu mengirim pesan, misalnya melalui berbicara, menulis, memberikan isyarat tubuh, atau tersenyum. Pada saat individu mengirim pesan, secara bersamaan ia juga menerima pesan. Pada saat individu berbicara dengan orang lain, ia berusaha memandangnya untuk memperoleh tanggapan, baik itu dukungan, pengertian, simpati, dan sebagainya. Dan pada saat individu menyerap syarat-syarat nonverbal, ia juga sekaligus menjalankan fungsi penerima dalam berkomunikasi. Ketiga, encoding, decoding. Baik sebagai sumber ataupun sebagai penerima, seorang mengawali proses komunikasi dengan mengemas pesan, baik itu pikiran atau suatu ide yang dituangkan ke dalam gelombang suara, lembut, berapi-api, tegas, marah, ataupun sebagainya ke dalam bentuk selembar kertas. Kode-kode yang dihasilkan ini berlangsung melalui proses pengkodean atau disebut encoding. Bagaimana suatu pesan terkodifikasi amat tergantung pada keterampilan, sikap, pengetahuan, dan sistem sosial budaya yang mempengaruhi. Artinya, keyakinan dan nilai-nilai yang dianut memiliki peranan dalam menentukan tingkat efektivitas berkomunikasi. Proses kodifikasi pengkodean di pihak sumber komunikasi hingga pesan itu terkode pada dasarnya mengandung unsur penafsiran, subjektivitas simbol-simbol atau artefak yang dari perspektif sosial budaya bisa menimbulkan distorsi, bahkan makna yang berlainan sama sekali. Distorsi atau erat dengan istilah ini adalah istilah noise atau gangguan seringkali semakin sulit diatasi karena terjadi oleh perbedaan persepsi yang dilandasi motivasi kebudayaan yang berbeda. Sebelum suatu pesan itu disampaikan atau diterima, dalam berkomunikasi kita berusaha menghasilkan pesan simbol-simbol patut diterjemahkan lebih dahulu ke dalam ragam kode atau simbol tertentu oleh si penerima melalui mendengarkan atau membaca. Inilah pengkodean kembali atau decoding dari pesan yang dikirim dan tentu saja tidak akan lepas dari adanya keterbatasan penafsiran pesan, seperti halnya kodifikasi pesan oleh si pengirim. Pengkodean di pihak si penerima pun dibatasi oleh keterampilan, sikap, pengetahuan, dan sistem sosial budaya yang dianut. Suatu distorsi komunikasi akan terjadi di sini. Karena itu, jika si pengirim harus terampil berbicara dan menulis, si penerima pun harus terampil mendengarkan dan membaca. Keempat, kompetensi komunikasi. Mengacu pada kemampuan Anda berkomunikasi secara efektif, kompetensi ini mencakup pengetahuan tentang peran lingkungan dan mempengaruhi isi dan bentuk pesan komunikasi. Suatu topik pembicaraan dapat dipahami bahwa
Hal itu layak dikomunikasikan pada orang tertentu dalam lingkungan tertentu, tetapi hal itu pula tidak layak untuk orang dan lingkungan yang lain. Kompetensi komunikasi juga mencakup kemampuan tentang tata cara perilaku nonverbal seperti kedekatan, sentuhan fisik, dan suara keras. Masalah kompetensi komunikasi dapat mengungkapkan mengapa seseorang begitu mudah menyelesaikan studi, begitu cepat membina karir, begitu menyenangkan dalam berbicara, sedang yang lainnya tidak. Anda di sini dituntut dapat meningkatkan kompetensi komunikasi sehingga menjadi banyak pilihan untuk Anda berperilaku. Kelima, pesan dan saluran. Pesan sebenarnya merupakan produk fisik dari proses kodifikasi. Jika seseorang itu berbicara, maka pembicaraan itu adalah pesan. Jika seseorang itu menulis, maka tulisan itu adalah pesan. Bila kita melakukan suatu gerakan, maka gerakan itu adalah pesan. Pesan itu dipengaruhi oleh kode atau kelompok simbol yang digunakan untuk mentransfer makna atau isi dari pesan itu sendiri dan dipengaruhi oleh keputusan pemilih dan menata kode dan isi tersebut. Menurut Senjaja 1994, mengutip pendapat Reardon bahwa kendala utama dalam berkomunikasi seringkali lambang atau simbol yang sama mempunyai makna yang berbeda. Artinya, kekurang cermatan di dalam memilih kode atau mentransfer makna dan menata kode dan isi pesan dapat menjadi sumber distorsi komunikasi. Karena itu, komunikasi menurut mereka seharusnya dipertimbangkan sebagai aktivitas di mana tidak ada tindakan atau ungkapan yang diberi makna secara penuh, kecuali jika diinterpretasikan oleh partisipan yang terlibat. Saluran merupakan medium lewat mana suatu pesan itu berjalan. Saluran dipilih oleh sumber komunikasi. Sumber komunikasi dalam organisasi biasanya ditetapkan menurut jaringan otoritas yang berlaku bertalian dengan pelaksanaan pekerjaan secara formal dalam organisasi itu. Sedangkan saluran informal biasanya digunakan untuk meneruskan pesan-pesan pribadi atau pesan-pesan sosial yang disertakan pesan yang disampaikan secara formal. Dalam memilih saluran atau medium untuk menyampaikan pesan, ini pun tidak pernah luput dari kelemahan dan kekurangan yang ada yang menimbulkan suatu distorsi dalam komunikasi. Keenam, umpan balik dan maju. Suatu cara yang dapat dipertimbangkan untuk menghindari dan mengkoreksi terjadinya distorsi disarankan untuk menggunakan komunikasi interpersonal dan menghidupkan proses umpan balik secara efektif. Umpan balik merupakan pengecekan ulang tentang sejauh mana sukses dicapai dalam mentransfer makna pesan sebagaimana dimaksud semula. Setelah si penerima pesan melaksanakan pengkodean kembali, maka yang bersangkutan sesungguhnya telah berubah menjadi sumber. Maksudnya bahwa yang bersangkutan mempunyai tujuan tertentu, yakni untuk memberikan respon atas pesan yang diterima. Dan ia harus melakukan pengkodean sebuah pesan dan mengirimkannya melalui saluran tertentu kepada pihak yang semula bertindak sebagai pengirim. Umpan balik menentukan apakah suatu pesan telah benar-benar dipahami atau belum dan adakah suatu perbaikan patut dilakukan. Karena itu umpan balik harus dihidupkan. Ketujuh, gangguan. Merupakan komponen yang mendistorsi pesan. Gangguan merintangi sumber dalam pengirim pesan dan merintangi penerima dalam menerima pesan. Gangguan ini dapat berupa fisik, baik itu psikologis dan semantik. Bukanlah desingan suara mobil, pandangan atau pikiran yang sempit, dan penggunaan istilah yang menimbulkan arti yang berbeda-beda merupakan contoh dari masing-masing jenis gangguan yang dapat mendistorsi pesan yang dimaksudkan dalam komunikasi. Kedelapan, efek komunikasi. Pada setiap peristiwa komunikasi selalu mempunyai konsekuensi atau dampak atas satu atau lebih yang terlibat. Dampak itu berupa perolehan pengetahuan, sikap-sikap baru, dan memperoleh cara-cara atau gerakan baru dalam refleksi psikomotorik. Komunikasi antar pribadi adalah alat yang sebenarnya sangat ampuh untuk mengefektifkan pelaksanaan pekerjaan. Tetapi prosesnya bisa mudah sekali menimbulkan distorsi dengan akibat-akibat yang kerap kali sangat gawat. Distorsi menjadi fatal bila tidak ditangani secara serius, lebih-lebih dalam tempo yang terhitung amat panjang. C. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan suatu proses di
sosial di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya sering mempengaruhi, sebagaimana yang dinyatakan oleh DeVito 2013 bahwa komunikasi antar pribadi merupakan pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain atau sekelompok orang dengan efek dan umpan balik yang langsung. Menurut Everett M. Rogers, ada beberapa ciri komunikasi yang menggunakan saluran komunikasi antar pribadi. 1. Arus pesan cenderung dua arah. 2. Konteks komunikasi dua arah. Tingkat umpan balik yang terjadi tinggi. 1. Kemampuan mengatasi tingkat selektivitas yang tinggi. 2. Kecepatan jangkauan terhadap audiens yang relatif lambat. 3. Efek yang mungkin terjadi adalah perubahan sikap. Lily Wary dalam bukunya Komunikasi Antar Pribadi menyimpulkan ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Lily Wary 1997-13 adalah komunikasi antar pribadi biasanya terjadi secara spontan dan sambil lalu. Komunikasi antar pribadi tidak mempunyai tujuan terlebih dahulu, meskipun bisa saja terjadi komunikasi antar pribadi yang direncanakan. Komunikasi antar pribadi terjadi secara kebetulan. Komunikasi antar pribadi sering sekali berbalas-balasan. Komunikator dengan komunikan dalam suatu percakapan memberi dan menerima informasi secara bergantian. Komunikasi antar pribadi menghendaki paling sedikit melibatkan hubungan dua orang dengan suasana bebas, bervariasi, dan adanya keterpengaruhan. Hanya dalam suasana bebas terbuka tanpa ada hambatan psikologi antara dua orang yang terlibat dalam komunikasi antar pribadi bisa merasa bebas menyatakan pikiran, perasaan, dan perilaku. Komunikasi antar pribadi tidak dikatakan tidak sukses jika tidak membuahkan hasil. Komunikasi antar pribadi menggunakan lambang-lambang bermakna. D. Efektivitas komunikasi antar pribadi. Pada hakikatnya, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara komunikator dengan komunikan dan merupakan komunikasi paling efektif dalam mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. Komunikasi ini bersifat dialogis yang artinya arus balik terjadi secara langsung. Menurut Porter Samovar, terdapat 7 ciri yang menunjukkan kelangsungan suatu proses komunikasi antar pribadi, yaitu melibatkan perilaku melalui pesan baik verbal maupun nonverbal, melibatkan pernyataan atau ungkapan, bersifat dinamis bukan statis, melibatkan umpan balik pribadi, hubungan interaksi dan koherensi, pernyataan pesan yang harus berkaitan, dipandu oleh aturan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik, meliputi kegiatan atau tindakan, serta komunikasi antar pribadi yang melibatkan persuasi. 1. Pesan mencakup pesan verbal ataupun non-verbal. Verbal merupakan pesan atau informasi berupa kata-kata atau lambang yang mengandung arti. Non-verbal merupakan pesan selain kata-kata, misalnya ekspresi wajah, kontak mata, dan nada suara. 2. Pernyataan ungkapan yang tergantung pada tujuan dan sasaran hubungan, situasi dan kondisi, waktu dan tempat berkomunikasi yang dilatar belakangi oleh alasan emosional maupun rasional. 3. Proses dinamis yang menunjukkan bahwa komunikasi antar pribadi selalu mengalami perkembangan emosional maupun rasional. 4. Hubungan interaksi adalah setiap yang dilakukan di mana guru dan siswa terlibat di dalamnya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 5. Tata aturan meliputi tatanan intrinsik maupun ekstrinsik. Tatanan intrinsik merupakan tata aturan sebagai standarisasi perilaku yang sengaja dikembangkan dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi. Tatanan ekstrinsik merupakan tata aturan yang timbul akibat pengaruh pihak ketiga atau situasi dalam kondisi sehingga komunikasi antar pribadi harus diperbaiki. E. Tujuan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi bertujuan agar memungkinkan kita untuk belajar, berhubungan, mempengaruhi, dan membantu. DeVito 2013-7. Selain itu, komunikasi antar pribadi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan pengetahuan untuk membentuk sebuah hubungan serta tujuan yang dapat diterima. Tujuan komunikasi antar pribadi sebagaimana dikemukakan DeVito yaitu untuk mempelajari secara lebih baik dunia luar seperti berbagai objek, peristiwa, dan orang lain. Meskipun informasi tentang dunia luar itu kita kenal seumumnya melalui mass media, tetapi hal itu pada akhirnya seringkali didiskusikan, dipelajari, diinternalisasi melalui komunikasi interpersonal.
Nilai-nilai, sistem kepercayaan, dan sikap-sikap tampaknya lebih banyak dipengaruhi oleh pertemuan interpersonal daripada dipengaruhi oleh media, bahkan sekolah. Oleh karena itu, komunikasi interpersonal sebenarnya memberi peluang kepada kita untuk belajar tentang diri kita sendiri. Sangat mungkin hal itu menarik. Satu, untuk memelihara hubungan dan mengembangkan kedekatan atau keakraban. Melalui komunikasi antar pribadi, kita berkeinginan untuk menjalin rasa cinta dan rasa sayang. Di samping cara demikian mengurangi rasa kesepian atau rasa depresi, komunikasi interpersonal bertujuan membagi dan meningkatkan rasa bahagia yang pada akhirnya mengembangkan perasaan positif tentang diri kita sendiri. Kita diajari tidak boleh iri, dengki, dendam, saling fitnah, dan saling bunuh. Kita semua akan mati dan dikuburkan oleh orang lain. Untuk mempengaruhi sikap-sikap dan perilaku orang lain, dalam kehidupan bermasyarakat, kita sering mengajak membujuk seseorang untuk menetapkan cara-cara tertentu yang lebih menguntungkan untuk mendengarkan musik atau isi suatu rekaman, untuk mengambil kursus tertentu, untuk menggunakan obat atau ramuan tertentu, untuk bersama-sama terlibat dalam kegiatan dan sebagainya. Upaya mempengaruhi orang lain menjadi demikian penting bagi pengawas atau pemilik pendidikan yang memang tugasnya melakukan pembinaan. Untuk menghibur diri atau bermain, kita bisa mendengarkan pelawak, pembicaraan, dan musik. Kita juga menghibur orang lain, mengutarakan lelucon, menceritakan kisah-kisah yang menarik. Tujuan demikian menjadi penting manakala orang-orang sudah demikian serius dan beranjak stres dalam melaksanakan pekerjaan. F. Komunikasi. F. Karakteristik komunikasi antar pribadi. Selain melihat beberapa definisi yang dikemukakan di awal, kita juga dapat memahami apa sebenarnya komunikasi antar pribadi melalui karakteristik-karakteristiknya. Menurut Richard Weaver dalam Budyatna dan Ganiam 2011, halaman 15-24. 1. Melibatkan paling sedikit 2 orang. Komunikasi antar pribadi hanya dapat terjadi apabila pihak yang terlibat sejumlah minimal 2 orang. Jika kita mendefinisikan komunikasi antar pribadi berdasarkan jumlah orang yang terlibat, perlu diingat bahwa komunikasi antar pribadi sebenarnya terjadi antara 2 orang yang merupakan bagian dari kelompok yang besar. Jika dalam suatu kelompok yang lebih besar ada 2 orang yang saling berinteraksi dan akhirnya menghasilkan kesepakatan tertentu, maka kedua orang tersebut telah terlibat dalam komunikasi antar pribadi. 2. Adanya umpan balik atau feedback. Pada komunikasi antar pribadi harus terdapat feedback yang merupakan reaksi atau balasan pesan yang diberikan oleh penerima pada pembicara. Komunikasi antar pribadi hampir selalu melibatkan umpan balik langsung, seringkali bersifat segar, nyata, berkesinambungan. 3. Tidak harus tatap muka. Pada komunikasi antar pribadi yang telah membentuk suatu hubungan, adanya saling pengertian di antara individu yang terlibat, kehadiran fisik dalam komunikasi tidaklah terlalu penting. Misalnya, 2 sahabat kental yang terpisah jarak cukup jauh dapat berinteraksi melalui telepon, social messenger, ataupun email. Meskipun begitu, Weaver berpendapat bahwa komunikasi tanpa interaksi tatap muka tidaklah ideal, meskipun bukan dalam konteks komunikasi antar pribadi. Menurutnya, kehilangan kontak langsung bukan berarti kehilangan faktor utama dalam umpan balik. Ini juga menyebabkan hilangnya sarana penting untuk menyampaikan emosi. Seringkali pesan-pesan non-verbal hanya dapat dilakukan jika bertatap muka, seperti tatapan mata, anggukan kepala, dan senyuman merupakan faktor utama yang penting dalam komunikasi antar pribadi. Idealnya, memang dalam berinteraksi antar pribadi dibutuhkan keahlian fisik, meski tanpa bertatap muka pun interaksi masih dimungkinkan. 4. Tidak harus bertujuan. Komunikasi antar pribadi tidak harus selalu terjadi karena disengaja atau dilakukan dengan sadar. Misalnya, Anis secara spontan menghindari temannya yang tak sengaja ia lihat sedang mabuk-mabukan di jalan. Temannya tersebut bisa saja mabuk-mabukan, bisa saja karena memang telah kecanduan, bukan karena ingin menakut-nakuti Anis secara sadar atau sengaja. Bahkan mungkin ia tidak menyadari keadaan Anis saat itu. Tetapi apa yang dilakukannya tersebut merupakan pesan sebagai isyarat bagi Ani untuk menjauhi temannya tersebut. Dengan kata lain, telah terjadi penyampaian pesan dan penginterpretasian pesan dalam peristiwa tersebut. 5. Menghasilkan beberapa pengaruh atau efek. Sebuah pesan harus
menghasilkan atau memiliki efek atau pengaruh jika ingin dikatakan komunikasi tersebut berhasil. Dalam hal ini, komunikasi antar pribadi, efek atau pengaruh tersebut tidak harus segera dan nyata tetapi harus terjadi. Contoh komunikasi antar pribadi yang tidak menghasilkan efek misalnya, kita berbicara dengan adiknya yang sedang asik mendengar musik menggunakan handphone dengan volume keras. Contoh tersebut bukanlah komunikasi antar pribadi jika pesan ingin disampaikan Mita tidak diterima dan tidak menghasilkan efek. 6. Tidak harus melibatkan atau menggunakan kata-kata. Kita bisa saja berkomunikasi tanpa kata-kata seperti pada komunikasi nonverbal. Pesan-pesan nonverbal seperti menatap dan membelai kepala anak atau pasangan kita memiliki makna yang jauh lebih besar dari kata-kata. 7. Dipengaruhi oleh konteks. Konteks merupakan tempat di mana pertemuan komunikasi terjadi, termasuk apa yang mendahului dan mengikuti apa yang dikatakan. Konteks mempengaruhi harapan-harapan pada pihak yang terlibat dan perilaku selanjutnya. Konteks meliputi jasmania, sosial, historis, psikologis, dan keadaan kultural yang mengelilingi peristiwa komunikasi. 8. Komunikasi dipengaruhi oleh kegaduhan atau noise. Kegaduhan atau noise ialah setiap stimulus rangsangan yang mengganggu dalam proses penyampaian pesan. Kegaduhan atau noise dapat bersifat eksternal, internal, atau semantik. Kegaduhan atau kebisingan eksternal berupa penglihatan, suara, dan rangsangan lainnya yang terjadi di lingkungan sekitar menarik perhatian orang jauh dari apa yang dikatakan atau perbuat. Kegaduhan internal dan perasaan yang bersaing untuk mendapatkan perhatian dan mengganggu proses komunikasi. Kegaduhan semantik merupakan gangguan yang ditimbulkan oleh lambang-lambang tertentu yang menjauhkan perhatian kita dari pesan yang utama. G. Komunikasi antar pribadi bermediasi komputer. Konsekuensi penting bagi masyarakat informasi bahwa kehadiran teknologi komputer dan komunikasi berdampak pada derasnya arus informasi, sehingga mendorong aktivitas proses penciptaan produk baru dalam masyarakat. Komunikasi teknologi modern memudahkan semua orang yang terhubung 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Gagasan di atas memudahkan semua orang terhubung 24 jam dan 7 hari dalam seminggu sehingga informasi mudah didapatkan kapan saja dan di mana saja. Gagasan di atas memperkuat apa yang sudah disebutkan oleh McLuhan bahwa kekuatan teknologi akan mengubah peradaban manusia. Setiap penemuan teknologi media baru merupakan perpanjangan alat indera, the extension of man. Penemuan teknologi mekanik disebut McLuhan sebagai perpanjangan kemampuan manusia secara fisik. Penemuan teknologi listrik adalah perpanjangan sistem syaraf pusat manusia yang menyatukan kehidupan di muka bumi dan menghilangkan kendala jarak dan waktu. McLuhan 1963. Perkembangan teknologi membawa perubahan dalam komunikasi yang melibatkan apa yang disebut dengan media baru. Media baru yang muncul sejak tahun 1970 adalah suatu set teknologi elektronik yang berbeda-beda dengan bermacam-macam aplikasi yang secara luas telah dikenal sebagai media massa atau mendapat definisi yang jelas tentang fungsinya. Komunikasi bermediasi komputer atau computer mediated communication merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan, menyampaikan, mengirimkan, menyebarkan, dan menerima pesan. Pesan yang dikirim dari satu orang ke orang lain, dari suatu kelompok ke satu orang, dari satu orang ke satu kelompok, atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Dua komponen teknis di dalam CMC adalah peralatan seperti komputer serta infrastruktur jaringan. Sarana yang ada dalam CMC membantu komunikator politik untuk meraih target halayak mereka dengan biaya yang relatif rendah. CMC mencakup teknologi yang memfasilitasi komunikasi dan sharing informasi secara interaktif melalui jaringan komputer seperti email, discussion group, newsgroup, chat, instant message, dan halaman web. Dengan menggunakan saluran komunikasi yang potensial, CMC dapat mendukung komunikasi interpersonal dari satu orang ke orang lainnya dan bisa menyebarkan pesan dari satu orang ke banyak penerima pesan lainnya. Lewat internet, dimensi interaktivitas terjadi karena internet lebih banyak dikontrol oleh pengguna. Lebih banyak aktivitas oleh pengguna bukan komunikasi satu arah tetapi dua arah. Komunikasi dilakukan dengan waktu yang fleksibel serta terjadi di tempat yang tidak sebenarnya. Macmillan dan Downes 1998.
Interaksi yang terjadi meliputi asynchronous communication dan synchronous communication. Dengan model komunikasi one to one seperti komunikasi interpersonal, contohnya adalah penggunaan email, one to many, contohnya adalah penggunaan situs web sebagai media informasi publik, many to one seperti penggunaan bulletin board dan fan site, dan many to many, contohnya adalah situs e-commerce. Komunikasi di antara pengguna media interaktif bersifat intim walaupun para penggunanya tidak bertemu secara tatap muka, tetapi kedekatan ini membangun berbagai komunikasi yang bersifat virtual. Ikatan yang terjadi bisa sama eratnya dengan komunitas yang bertemu secara fisik. Hal ini dijelaskan oleh Wood dan Smith bahwa ciri-ciri komunitas virtual sebagai exist not as physical presence but as shared understanding of interrelatedness among its participants. These communal contracts have become popular as virtual communities. Wood dan Smith 2005 123. Hal ini berbeda dengan komunikasi di antara pengguna media tradisional di mana komunikasi terbatas oleh jarak dan waktu. Turkel dalam Dines and Hames 2003 717 menyatakan bahwa di dalam internet orang dapat membentuk ulang identitas mereka dalam bentuk yang beragam, kemudian dapat menghasilkan identitas online yang berbeda dengan identitasnya di dunia nyata, seperti ras, kelas, gender. Kemudian O'Brien juga menyatakan dalam Smith 1999 bahwa orang yang memanfaatkan interaksi dunia maya akan mengambil kesempatan untuk tampil dalam berbagai macam peran. Kemudian pengguna internet memanfaatkan koneksi internet dengan bebas tanpa terbatasi oleh aturan, gender, dan letak geografis. Sebuah studi tentang internet menunjukkan bahwa pihak-pihak yang berinteraksi melalui media sosial lebih mungkin untuk melakukan tindakan seolah-olah mereka sudah memiliki hubungan tatap muka jangka panjang, walaupun baru bertemu di internet. Hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh orang asing yang berinteraksi di dunia nyata. Holmes 2012-33. Etika dalam berkomunikasi bermediasi komputer. Kehadiran internet memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan sosial dan cara berkomunikasi dalam komunikasi di internet, di mana medium komunikasi diwakili oleh teks. Diperlukan standar aturan berdasarkan aturan komunikasi dan hubungan antar individu sebagaimana halnya di dunia nyata. Situs networketiquette.net menjelaskan bahwa etika internet sebagai suatu konversi atas norma secara filosofis digunakan sebagai panduan bagi aturan atau standar dalam proses komunikasi di internet. Dalam Nasrullah 2014-121. Beberapa hal utama yang mendasari dalam pemikiran etika internet yaitu pertama, dampak yang timbul dari penyalahgunaan internet yaitu menyebabkan fragmentasi sosial. Fragmentasi sosial dalam internet dapat dipengaruhi karena salah satu efek dari internet tidak direncanakan namun tetap terjadi. Kedua, orang cenderung mengambil resiko ketidakjelasan informasi dalam isu yang berkembang dalam situs tertentu untuk memberikan sudut pandang ideologis kepada pengikutnya. Pokok perhatian tentang keetisan dalam menggunakan internet diawali dari banyaknya pelanggaran etika yang berlangsung dalam internet. Ada beberapa hal yang menjelaskan bahwa ketika etika internet itu diperlukan. Pertama, penggunaan media online berasal dari latar belakang dan lingkungan yang berbeda. Latar belakang pengguna yang berbeda dan keberagaman kultural menyebabkan terbukanya peluang konflik, perseteruan atau permusuhan ditambah dengan tidak adanya batas-batas geografis sehingga diperlukan suatu aturan yang bisa diakui serta dilaksanakan oleh semua pengakses. 2. Komunikasi yang terjadi di media online cenderung mengandalkan pada teks. Kondisi ini tentu saja dapat memungkinkan penafsiran pada teks antara pengguna yang memproduksi teks dengan pengguna yang menerima teks. Ketiga, komunikasi yang terjadi di media online tidak terbatas pada komunikasi yang melibatkan dua orang semata, tetapi juga pada tataran komunikasi yang lebih luas. Dalam kondisi tertentu, apa yang ditampilkan di media online bisa diakses langsung oleh pengguna lain, baik itu melalui akses ke akun, akses ke situs, akses melalui mesin pencari, maupun melalui perantara. Keempat, meski komunikasi terjadi di dunia virtual melalui teks dan antar pengguna diwakili oleh perangkat, namun komunikasi yang terjadi tetap memerlukan tata krama.
Diperlukan aturan tak tertulis untuk saling menghormati lawan bicara. Misalnya, dalam komunikasi termediasi komputer, penggunaan huruf kapital dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan pengguna. Sebab penggunaan huruf kapital menandakan bahwa pengguna sedang berteriak atau marah. Rangkuman. Pada dasarnya, setiap proses komunikasi bertujuan menyampaikan suatu pesan atau informasi sehingga pesan tersebut dapat diterima oleh si penerima setepat mungkin. Namun demikian, apa yang terjadi? Pesan atau informasi itu berubah arti atau terjadi distorsi dari pesan yang diharapkan untuk diterima. Suatu distorsi, penyimpangan atau kekeliruan terjadi akibat gangguan, noise dalam proses komunikasi. Distorsi sebenarnya tidak boleh terjadi terlalu banyak dan sering terjadi. Kalaupun tidak bisa dihindari, keterjadian distorsi berlangsung secara minimal. Untuk itu hendaknya dapat ditelusuri dan dipelajari komponen-komponen komunikasi yang terlibat dalam proses komunikasi. Komunikasi antar pribadi bertujuan untuk memungkinkan kita untuk belajar, berhubungan, mempengaruhi dan membantu. Selain itu, komunikasi antar pribadi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan pengetahuan atau membentuk sebuah hubungan serta tujuan yang dapat diterima. Beberapa hal utama yang mendasari dalam pemikiran etika dalam berkomunikasi antar pribadi di internet yaitu: pertama, dampak yang timbul dari penyalahgunaan internet seperti menyebabkan fragmentasi sosial. Fragmentasi sosial dalam internet dapat terjadi karena salah satu efek dari internet tidak direncanakan namun tetap terjadi. Kedua, orang cenderung mengambil resiko ketidakjelasan informasi dalam isu yang berkembang dalam situs-situs tertentu.